Tanyain apa? Aku izin record ya. Ya, Aku di kantor. Sini aku sama Mbak Sona, Mbak Alisa. Iza, ada Tiffan. Mas Hari izin nggak ini on cam ya? aman, tapi nanti kalau dokumentasinya minta tolong ya, on cam ya. Oke, oke, oke. Hari ini kita bakal bantu untuk ngurusin mini riset medpenku, metodologi penelitian. Jadi aku disuruh interview kepala-kepala departemen dari BMFB UNER tahun 2026. Objek penelitian yang milih bukan aku, yang milih orang-orang biar dapat akses, termasuk ke kamu. Alhasil Mm-mm. ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Oke? Siap. Oke. Yang pertama sih, gimana sih pengalaman Anda? Ini nyantai, ini gue coba bener-bener ngerjain sesuai ini aja ya. Gimana sih Heeh. pengalaman Anda selama menjadi kepala departemen di BEM FEB UNER? Eh, ini dijawabnya terserah aja. Ya, apapun itu, boleh. Oke, selama jadi kepala departemen yang pertama kali aku rasakan tentunya lumayan susah beradaptasi. Hmm. Tetapi dengan sistem-sistem yang ada sekarang, aku ngerasa lebih terstruktur aja selama menjabat jadi kepala departemen sehingga lebih mudah mengarahkan BPH dan juga staf-stafnya. Terus selama jadi kepala departemen, aku juga merasa ada pengembangan diri, khususnya keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi. Oke, benar. Kemudian ceritain dong sedikit apa tantangan terbesar yang paling dihadapin sama kamu ketika mimpin anggota departemen. Sebenarnya tantangan paling terbesar itu karena di satu departemen ada banyak kepala ya, dan masing-masing orang itu pasti pendapatnya berbeda-beda. Jadi terkadang untuk menyatukan pendapat, khususnya di bagian struktur yang atas seperti BPH itu lumayan susah. Jadi harus mencari titik tengahnya dan terkadang itu memakan waktu yang cukup lama. Apa BPH itu berarti ini kan ceritanya memang nggak tahu kan. BPH itu berarti posisi besarnya ya setara sama kamu atau gimana? Kalau di BPH itu lebih ke bagian yang mendampingi staf-staf yang satu strukturisasi sama aku di Pengprov. Bahasanya tuh bagian yang memimpin. Cuman untuk keputusan departemen tetap ada di aku. Kayak paham. Kita masuk ke gaya kepemimpinan. Gimana sih eh, kamu seorang kadep menggambarkan gaya kepemimpinan yang kamu terapin ke anak-anakmu? Za? Sebenarnya kalau gaya kepemimpinan aku cenderung sebenarnya ini budaya yang udah ada dari Pengprov tahun lalu. Aku tuh cenderung mendampingi anak-anak, misalnya ada progres kayak sekedar birokrasi atau mereka lagi brainstorming. Kalau bisa tuh diusahakan BPH-nya datang, termasuk aku. Terus biasanya juga kita tuh berdasarkan apa ya? Kita tuh bikin challenge berdasarkan pencapaian tahun lalu. Kayak misalnya, oh iya dulu kita tuh bulan segini udah dapat sponsor sekian loh gitu. Jadi kita mendorong anak-anak tuh dengan challenge kayak kalian seenggaknya harus bisa mencapai apa yang kita capai tahun lalu, bahkan lebih gitu sih. Oke. Gimana cara kamu membangun komunikasi dan kedekatan dengan anggota departemen? Kalau komunikasi sebenarnya aku tetap lebih Nyantai apa aja ya nih sama Iza. menonjolkan. Oke, lanjut. Kenapa Mas? Lanjut. Enggak. Ya ya. Kalau komunikasi sebenarnya aku lebih eh, mendekatkan diri sama anak-anak biar mereka tuh nyaman buat cerita. Pokoknya mendekatkan dirinya itu semisal kayak nanyain kabar, nanyain mereka udah pulang atau belum. Pokoknya pendekatan yang
kecil-kecilan seperti itu biar mereka tuh terbangun rasa nyamannya sama aku. Cuman tetap sebagai BPH kan kita juga nggak boleh sampai kehilangan, maksudnya anak-anak dan sampai kehilangan hormat ke BPH-nya. Jadi tetap ada batasannya juga sih. Oke. Menurut kamu gaya kepemimpinan apa sih yang paling efektif dalam organisasi mahasiswa, apalagi kalau ngomongin di departemen kamu? Hmm, sebentar, mikir. Kalau gaya kepemimpinan kayaknya di Pengprov itu lebih ke yang partisipatif gitu sih. Biar anak-anaknya juga merasa dirangkul dan merasa nggak sendirian dalam ngerjain tugasnya. Lebih ke di organisasi ini mereka berorganisasi itu bukan cuman bekerja gitu loh, tapi juga membangun relasi, membangun tempat istirahat yang nyaman dan nyaman di departemen itu sendiri. Oke. eh jadi kita tuh mau bahas terkait dengan fenomena quiet quitting, tau nggak? Ya. Belum tahu, Mas. Di fenomena fenomena ini tuh kayak anggota kamu tuh cuma menjalankan tugas minimum tanpa kerja yang lebih proaktif. Paham nggak? Paham nggak? Paham, paham. Jadi ya udah kerja seadanya aja, ketika disuruh ya udah, tapi nggak pernah coba untuk sekiranya lebih aktif dalam bekerja. Nah, ketika kamu dengar fenomena itu, apakah kamu pernah nemuin anggota yang mulai kurang aktif atau hanya sekedar ngerjain tugas minimum itu? Gimana sih situasinya? Sejauh ini tuh alhamdulillahnya kalau di Pemprov belum pernah sih karena anak-anak itu selalu di-encourage buat mereka tuh ambil yang lebih dan bahkan dari BPH itu terkadang membebaskan kalian kalau misalnya mau berinovasi misalnya yang kita tetapkan dari BPH itu pencapaiannya sekian tapi dari kalian mau berinovasi biar lebih bagus atau gimana tuh silahkan dan kebanyakan bukan semuanya anak tuh seenggaknya nggak ada yang terlihat seperti quiet quitting gini sih. Oh, oke. Berarti semua situasi anak-anak lumayan aktif ya? Iya betul. Oke. Kemudian menurut kamu faktor apa sih yang paling sekiranya yang paling nyebabin anak-anak tuh quiet quitting kalau kamu ngelihat dari anak-anak? Eh kok misalnya quiet quitting itu mungkin yang pertama adalah pastinya karena motivasi ya. Jadi kayak mereka udah kehilangan motivasi, udah ngerasa kayak eh, tidak memiliki sebuah program kerja gitu loh yang mereka harus sukseskan. Jadi kayak jadi males-males ngerjainnya dan asal kerja aja, asal selesai tapi tidak dengan hasil yang maksimal. Paham, 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 paham. Nah, apa yang biasanya ketika kamu lihat anak-anakmu, kamu udah merasa bahwa hampir ke quiet quitting nih. Apa yang kamu lakukan ketika ngeliat anggota kamu mulai kehilangan semangat dan motivasi? Eh, Mungkin yang pertama pastinya diingatkan komitmennya. Kayak ini tuh program yang kita rancang bareng-bareng yang harus kita sukseskan. Emang kamu mau apa ya lebih ke mungkin persuasif ya berarti dengan kata-kata. Emang kamu mau program kerja yang sudah kita rancang dari awal, terus teman-temanmu juga udah bekerja keras untuk itu, hasilnya malah jadi biasa-biasa aja karena kamu mengerjakannya itu asal selesai gitu. Terus, Mungkin lebih ke dorongan sama motivasi dari teman-temannya juga sih, biar membangkitkan semangatnya dia lagi, biar kerjanya itu nggak cuman segitu-segitu aja. oke, Pak. Strategi apa yang kamu gunakan untuk menjaga keterlibatan dan komitmen anggota dalam departemen? Lebih ke sense of belonging sih. Jadi kok di Pengprov itu meskipun terbagi-bagi ya PIC-nya ada yang pegang proker satu dua dan yang lain, tapi kita tuh tetap tekenin kalau proker ini tuh tetap punya Pengprov dan kesuksesannya itu tergantung di
semua kinerja-kinerja tiap anggotanya, bukan cuman PIC atau WPIC-nya. Ujungnya milik bersama ya. Iya ya, siap tim serasi. Menurut Anda, gimana sih pengaruh gaya kepemimpinan terhadap organisasi komitmen anggota BMF Uner? Kalau pengaruh gaya kepemimpinan itu sebenarnya tergantung tergantung ininya ya, anggotanya, terus kayak lingkungannya juga gimana. Tapi menurutku kalau gaya kepemimpinan di BEM secara turun-temurun itu memang lebih ke konsepnya kekeluargaan, ya milik bersama tadi. Jadi lumayan penting sih buat workflow-nya dari BPH dan juga turun-temurunnya itu. Oke. Sudah, gitu aja. Kok katanya 45 menit, aku udah ready loh padahal. Ternyata pertanyaannya dikit banget ya. Aku baru sadar. Siapa aja Mas yang kena ini wawancara Oh, pendadakan? banyak kok, banyak macamnya kok. Aman ya. On Aman-aman. cam dulu, on cam dulu, on cam dulu. Ntar ngambil mukena aja deh. Wait. Sudah, Ya, foto. nggak ada gaya. Satu, dua, tiga. Mana Audit Tokar gimana? Lancar gak? Ya lumayan lancar sih. Tapi kayak masih banyak yang kata Mas Abid itu